Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup adalah perjuangan karena ada tantangan. Semakin besar tantangan, maka semakin besar peluang kita untuk menjadi pemenang. Ketika tantangan datang, ketika musibah datang, kita libatkan Allah, maka yang terjadi adalah kita akan ditinggikan sama Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Ini janji Allah. Wala tahinu. Jangan kita ini minder, jangan kita ini bersedih hati. Wa antum a'laun, kita akan ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, kalau kita punya keimanan yang kuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup mati semuanya ujian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada kita dengan jelas dan gamblang dalam surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetes, untuk menguji siapa yang terbaik perbuatan di antara kita semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lagi-lagi dalam kurun 1 tahun terakhir ini pandemi COVID-19 menjadi topik sentral di berbagai belahan dunia. Bahkan Sekjen WHO mengatakan bahwasanya dengan datangnya pandemi COVID-19, it is time to synergize to fight against COVID-19. Ini adalah waktunya kita bersama-sama bekerja sama untuk memerangi penularan daripada COVID-19. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan gamblang, ini adalah sebuah ujian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155 157. Dari sinilah tema khutbah Jumat, membangun optimisme di tengah pandemi. Bukan hanya COVID-19 tapi semua ujian. Ini kata kuncinya. Bagaimana kita ini optimis di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dimulai dengan huruf waw dan lam. Lam di sini adalah to emphasize, untuk meyakinkan, untuk menekankan. Di ujungnya ada nun taukid, benar-benar bahwasanya kami benar-benar menguji kalian semuanya. Bisyai'in, dengan sesuatu. Min. Nah, kita perhatikan di dalam bahasa Arab kata-kata min itu ahli tabi'id, yaitu sebagian kecil saja. Benar, sungguh aku akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit saja. Sedikit, Pak.
Dari mana? Minal khauf, rasa takut. Takut tertular, takut terkena, takut terinfeksi, takut. Minal khauf, ketakutan. Wal ju', kelaparan. Ketiga, wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Itu semuanya sedikit saja kata Allah. Dan ayat ini diakhiri dengan kata afirmasi. Ayat ini diakhiri dengan kata semangat dari Allah. Ayat ini diakhiri dengan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Saya ulangi. Ayat ini mengetengahkan tentang jenis-jenis ujian daripada Allah. Ada 5. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Kita akan diuji dengan kelaparan, kita akan diuji dengan kekurangan harta, kita akan diuji dengan kehilangan jiwa, dan kita akan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Tapi ujungnya adalah wa basyiris sabirin. Ada kalimat motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi siapa? Mereka yang sabar. Nah, mereka yang sabar menghadapi semua ujian ini. Lantas bagaimana Allah ini memberikan motivasi bahwasanya kita ini tetap optimis dalam menghadapi pandemi, menghadapi berbagai macam masalah hidup, bukan hanya pandemi. Maka Allah kasih jalan keluar, yaitu siapakah mereka yang akan diberikan kabar gembira, siapakah mereka yang akan menjadi pemenang dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam cobaan. Allah memberikan kabar kepada kita, alladzina idza asabathum musibah. Siapakah mereka para pemenang? Siapakah mereka yang punya optimisme menghadapi Covid ini dan Covid yang lain? Yaitu idza asabathum musibatun, ketika mereka menghadapi musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini mereka yang ketika menghadapi masalah, ujian, dan mereka itu optimis, mereka selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada khutbah yang singkat ini, khatib mencoba untuk membahasakan, mengoperasionalkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi pemenang. Pemenang tidak akan pernah menyerah, yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Untuk itu, supaya kita menjadi pemenang, libatkan Allah di dalam hidup kita. Itu kata kuncinya. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Inna lillahi, inna artinya sungguh kami kita semuanya, lillahi milik Allah. Apapun yang ada di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita miliki, semuanya lillahi, milik Allah, bukan milik kita. Artinya apa? Kita sudah melepas kepemilikan kita. Ini semuanya milik Allah. Inna lillahi, sungguh kami milik Allah. Allah yang menguasai kami, Allah yang mengatur kami bagaimana saja Allah. Kita akan bahagia di hati kita kalau kita mengikuti keinginan ilahi. Tetapi kita akan menderita kalau kita mengikuti ambisi diri. Ini kata kunci. Inna lillahi, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami semuanya ilahi, suatu hari nanti akan kembali kepada Allah. Apa yang kita pusingkan, sesuatu yang bukan milik kita. Ketika kita melihat mobil bagus dan bukan milik kita, langsung itu mobil bagus itu hilang, apakah kita menderita? Tidak. Nah, mari kita bahas operasionalkan. Ketika musibah datang, ketika pandemi yang begitu mewabah di sekitar rumah kita, ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya? 1, tempelkan di dalam perasaan kita, di dalam hati kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya milik Allah. Allah yang mengatur. Yang terpenting bagi kita adalah jaga keimanan dan terus menjaga protokoler kesehatan. Selesai. Jangan sampai ketika tetangga kita kena Covid, yang dihajar adalah kegamangan mental, jiwa. Belum di swab, sudah stres. Tenang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nomor kedua, tingkatkan lagi pola fikir kita, pola perkataan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata kita begitu mendamaikan, kata-kata kita begitu menyejukkan. Ketika ada teman kita kena COVID, ketika teman kita kena reaktif, kata-kata kita begitu kata yang membangunkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya untuk yang mendengar kematian saja, tidak. Itu benar. Tetapi mari kita masuk lebih dalam lagi. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kalimat penyemangat kita, kalimat motivasi kita, kalimat afirmasi sehingga kita tegar, teguh, kuat dan tangguh menghadapi berbagai macam problematika hidup. Dari mana? Dari Al-Quran. Ini Al-Quran yang berbicara. Nomor ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masukkan ke dalam pola fikir kita. Inna lillahi wa inna, ini semuanya milik Allah. Kita akan kembali. Yang sehat hanya dua pilihannya. Kalau enggak sakit ya mati. Yang sakit pun cuma dua pilihannya. Kalau enggak sembuh ya mati. Selesai. Hidup ini sederhana. Pikiran kita yang membuat hidup ini rumit. Supaya tidak rumit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tingkatkan lagi supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Wa basyiris sabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam perbuatan kita, perbuatan kita selalu bermuara kepada akhirat. Perbuatan kita selalu kita arahkan kepada orientasi visi daripada akhirat. Kita ditentukan dengan niat kita. Ada dua orang penggali tanah, sama menggalinya. Yang satu menggali sumur, yang satu menggali septic tank. Maka beda visi, beda misi, maka hasilnya pun lain. Yang satu penggali sumur sama dengan penggali septic tank cara kerjanya, tetapi karena penggali sumur ini visinya adalah ingin mencari air kehidupan, maka yang didapatkannya adalah air. Sementara yang menggali septic tank, dia akan menerima kotoran dan kotoran. Kenapa? Visinya memang ingin menggali septic tank. Bagaimana dengan kita? Visi kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setelah kita punya motivasi, punya optimisme bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, kita akan kembali kepada Allah. Kita butuh bekal dengan amal-amal soleh kita. Maka yang terjadi, orang yang optimis menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam problematika hidup, menghadapi pandemi ini, maka Allah akan menyediakan dua pahala, dua keuntungan bagi mereka yang optimis menghadapi masalah ini. Apakah itu? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dua. Yang pertama adalah mendapatkan ampunan Allah, yang nomor kedua adalah kasih sayang. Syarat masuk surga dua. Satu, dihampura dosa. Nomor kedua, diterima amal ibadah. Maka dua ini adalah syarat masuk surga. Mudah-mudahan semuanya akan Allah bantu kita semuanya, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, terutama iman kita yang diselamatkan. Jangan sampai COVID ini melunturkan akidah dan keimanan kita. Prokes silahkan kita laksanakan, tapi jangan melunturkan iman kita. Dan ketika pandemi datang, problematika datang, itu adalah peluang kita menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendapatkan ampunannya dan kita mendapatkan rahmatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh at-ta'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائه ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الأكبر أقيموا الصلاة